Oke, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, pada kali ini di semester 5F kita akan mencoba memahami apa itu rekod makro, tapi tingkatnya tingkat lanjutan. Di Excel ini, sebenarnya Excel ini masih bisa dikembangkan ke tahap maksimal. Makanya ada TA-TA aplikasi tadi. Nah, menggunakan apa? Data formnya menggunakan Visual Basic. Bisa juga secara umum di sini ada yang namanya fasilitas form, klik kanan di sini. Ini ada namanya form kayak gini ya. Tapi form ini untuk input data. Form ini dapat di mana, Pale? Dari sini, customize ribbon. Di sini popular comment ada namanya app form. Oh, all comment. Cari huruf F namanya form. Mana form di sini? Ini dia, aku masukkan di sini kemarin di tempat aku bikin sendiri nih. Nah, namanya form. Form ini pada dasarnya kalau kamu blok kayak gini, kamu klik ini. Nah, isian untuk mengisi data, untuk mempermudah supaya nggak capek. Bisa. Cuman ini tingkatannya terlalu sederhana karena terfokus pada satu sheet. Lalu pertanyaannya bagaimana Pak supaya mengambil data dari 3 sheet dan bisa menginput data ke 3 sheet yang berbeda menggunakan fasilitas Visual Basic yang form yang dipelajari sama Pak Adam kemarin. Oke, lanjut. Kecepatan enggak? Aman? Kalau kamu beleng-beleng matamu merah ya sudah aku stop. Oke. Nah, proses pengembangannya di situ. Pengembangan form. Bisa juga sih pakai rekod makro supaya ini muncul otomatis ya. Klik, nggak capek, kita rekam. Data, rekod, mana rekod di sini? Sudah diajarkan kan kemarin sama munculkan dulu developer, klik kanan, customize ribbon, munculkan developer di sini, ya kan? Pastikan setiap developer ini adalah proses pengembangan lanjutan dari Excel. Excel itu mau dikonekkan ke aplikasi website. Excel ini kalau konek internet bisa terhubung dengan WA. Jadi ketika ngetik WA masuk ke Excel, itu pengembangan lanjutannya. Bisa sejauh itu. Jadi menggunakan fasilitas add-in yang ada di sini. Oke, tapi kita bermain di sini dulu. Karena satu semester ini aja sudah luar biasa kamu nguasain. Ini aja, cuman ini kita maksimalkan sampai ke jeroannya. Lanjut. Pilih yang pastikan ketika developer ini sudah muncul, makro security-nya ini harus kita enablekan, trust access to BBA project baru oke. Supaya aktif. Baru kita aplikasinya umumnya di close dulu, ya kan? Baru kita panggil lagi aplikasinya. Begitu ceritanya, supaya aktif. Nanti ada di rekaman di YouTube ini. Oke, berawal dari sesuatu lembar yang kosong, kita lihat ya. Nah, perbedaannya antara Excel biasa dengan Excel yang menggunakan makro PBA atau yang fasilitas rekaman itu, cara menyimpannya. Ketika dibuka, jangan lupa disimpan dulu pertama kali. Simpan, formatnya adalah yang kedua, Excel Macro Enable Workbook. Karena ini yang menyimpan rumus. Kalau kamu simpan ke format pertama, otomatis Visual Basic-mu pasti hilang. Oke? Lanjut? Oke. More option, ku simpan di mana ya? Di aplikasi komputer bisnis, kamu simpan di D, aku tulis kelasmu, kelas 5F. Karena ini terakhir kali kita belajar aplikasi, selanjutnya nggak ada lagi. Terus di sini latihan makro lanjutan. Ini aku belum buka Visual Basic yang tadi di presentasi orang ya. Kita masih dasar. Nah, makro lanjutan ini misalnya sheet-nya sheet apa kira-kira di sini? Mahasiswa atau apa? Kasih contoh aja. Namanya mahasiswa. Mahasiswa terdiri dari apa? Name, nama, habis itu prodi apa jurusan? Prodi, jurusan, habis itu kelas, apa lagi?
Cukup aja ya. Yang paling cantik di kelas ini siapa gerak? Mana orangnya? Ais. Name Virgin lah yang paling cantik. Hamdani itu laki coy. Masa bebencongan. Namanya Virgin. Virgin coconut oil. Prodinya apa? AB. Jurusan? AB. Kelas? F. Ada lagi 19622 Nah, yang paling cantik lagi siapa di sini? Enda. Mana makhluknya? Nah, apakah orang Enda, orang cantik-cantik ini nggak ada? D3AB, AB. Nah, ini ku simulasi aja ya. Ini masih simulasi ya. Nanti aku mau ini datanya kita perbanyak datanya supaya bagus. Nanti namanya kita ganti-ganti. Siapa di sini yang paling cantik? Kiptis. Nah, nah, Paradila aja. Paradila cantik. Paradila cantik dia. Emosi sedikit tendangnya kita pakai taekwondonya. Oh, lain kah? Habis siapa lagi? Ismi. Habis siapa lagi? Victoria. Nah, baru sini Joko. Tis. Sugandi. Agus. Daeng. Utuh. Tujio. Halus. D3AB, D3AK, ya kan kita simulasi aja, nanti mau kita filter coy. AK tuh akuntansi. Terus di sini kelasnya ganti-ganti 4E, ya kan? 4C, 4D, 4A, ya kan? Akan oh iya. Oh. Ini contoh kita blok kayak gini. Gimana caranya supaya baik dan benar? Oke. Nah, ini menggunakan record makro supaya memudahkan kita menambahkan data ya. Oke? Nah, record makro bisa juga dipakai untuk memfilter data, untuk menampilkan misalnya aku pengen tahu sih yang namanya NIM-nya 023 siapa sih namanya, kita ambil datanya. Biasanya kalau dosen-dosen kemarin ngajarkan pakai VLOOKUP sama HLOOKUP. Masihkah engkau mengingatnya? Tidak, ya sudahlah. Tentu tidak. Nah, misalnya NIM-nya kayak gini. Kalau pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, ambil data lookup valuenya ini ya. Ngambil data dari tabel yang ada di sini. Di absolut apa enggak? Absolut, FN. Kemudian indeks keberapa? Untuk nama. Ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti nomor 2. Baru tutup kurung, baru enter. Muncul namanya alus. Bisa ngumpatin? Bisa Pak Kada? Bisa kan? Pakai VLOOKUP kan? Nah, tetapi kalau pakai advanced filter lebih canggih lagi. Lebih memudahkan kita bekerja. Kalau pakai advanced filter, VLOOKUP-nya aku hapus, kita cari berdasarkan NIM, ada namanya di sini, data, advanced, filternya kita ambil, ini kriteria ranknya, mahasiswa, kemudian kriterianya apa? Berdasarkan NIM, cari data yang NIM isinya ada seperti isian di sini, kemudian di copy kemana isiannya? Dikopilah ke sini, nih. Baru kita oke kan, muncullah isinya lengkap. Itu menggunakan proses VLOOKUP.
Dan ini ketika kamu tes kerja, nanti ini dites sama orang yang ngetes kemampuanmu tentang komputer. Yang kayak gini dites. Subtotal, VLOOKUP, sama penggunaan makro. Lanjut? Ulangi lagi? Nah, di sini ada filter berdasarkan name, berdasarkan jurusan, berdasarkan kelas. Dengan menggunakan fasilitas VLOOKUP, tapi kita menggunakan sekarang pakai record makro. Developer, record makro, biar kita rekam, nggak usah kita berkali-kali ya. Namanya M apa? M cari data. Nah, M cari data. Shortcutnya apa? Ctrl C. Oh, huruf halus saja. Jadi Ctrl C. Ini deskripsinya mencari data berdasarkan name yang di input. Baru kita oke kan. Ini lagi ngerekam. Kayak gini kan belajar kemarin? Mudahan kamu nggak lupa. Kalau lupa ingat lagi. Nah, data advanced filter kita ulangin, pilih copy to another location, list rank-nya ini, data yang ada isinya. Atau kalau nggak mau capek, ini aja di blok sampai sini, terus ini tuh tambahi angkanya. Jadi otomatis, nah, ngisi sendiri kan, sampai di bawah. Paham maksudnya? Kriteria rank-nya adalah ini, name. Karena ini sudah ada kan kriteria, jadi kita nggak capek yang di sini. Karena sudah dibuat sebelumnya kriterianya. Nah, di sini pastenya di sini. Nah, ekstraknya. Kemudian unique record, baru oke. Baru kita stop developernya. Makro ini adalah pergerakan langkah. Jadi kalau ini kita ganti, misalnya ini kita hapus, kita pakai data validasi. Pernah enggak data validasi? Data, ada namanya data validasi, kita klik data validasi, ya kan? Kita ambil datanya, kita ambil dari di sini list. Source-nya ngambil dari mana? Ngambil dari sini, Pak Le. Baru kita oke. Supaya apa, Pak Le? Supaya kayak gini, Bule. Nah, bisa dipilih kayak gini. Tahu? Pernah jumpai macam nih? Oh, belum tak. Baru belum tak jitak. Nah, ini ku ganti. Ctrl 00. Shortcutnya apa tadi? Ctrl C. Terganti kan? Shortcut kadang-kadang kita lupa. Makanya biasanya ditambah comment button atau di developer di sini ada insert namanya comment button. Ngelink ke makro ini. Tuh. Ini kita ganti. Cari data. Jadi ketika ini kita rubah, makro tadi sudah kerekam, tag cari data. Lebih gampang kan? Karena pekerjaan kita cuma sekali, tapi berfungsinya untuk berkali-kali. Begitu ceritanya. Ini ketengahkan aja deh namanya. Makanya aku pelan-pelan dulu ngajarin. Bisa juga macam nih, insert, ambil ilustrasi. Siapa warna apa nih? Gambar apa kita ambil nih? Apa di sini? Love. Ini yang cowoknya nggak usah dulu cari bebinian ya. Cari duit dulu. Kalau kamu kaya, dihargai ibu perempuan. Klik. Nah, kalau sudah kayak gini, klik kanan, baru asing makro. Nah, pilih makro yang kita pilih, yang sudah kita buat. Baru kita okekan. Otomatis jadi tombol juga dia. Tuh. Ya kan? Mau coba dulu? Mau coba dulu, biar nggak kejauhan. Ntar, dikit lagi. Ada lagi kriteria dengan menggunakan advanced filter. Aku pengen cari data, ini semuanya kita blok jadikan sebuah kriteria. Bisa kayak gitu kalau advanced filter. Nah, kelebihannya kayak gitu. Jadi aku pengen munculkan yang namanya, kalau filter kayak gini kan, mana sih data?
filter, munculkan yang prodinya ini aja. Aku pengen lihat akuntansi aja, ya kan? Aku pengen lihat yang kelas D aja. Kayak gini kan? Bisa juga kita maksimalkan di sini menggunakan advanced filter. Jadi cukup kita pilih prodinya, kita ketik misalnya D3AB yang kelas 4E. Nah, ini jadi kriteria bisa nih dengan menggunakan advanced filter. Outputnya kemana? Aku pindahkan ke sini aja dulu, nah. Pindahkan ke sini. Ya kan? Ini klik kanan, paste spesial, column width, biar lebarnya sama. Ini namanya output. Ini namanya output atau extract namanya di sini. Rank extract. Kayak gini kah? Nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Nah, ini namanya rank kriteria. Sekarang kita coba rekam lagi advanced filternya, makronya, kita record makro lagi. Namanya filter lengkap. Control F untuk memfilter data di mana apapun yang di input di kolom isian itu diseleksi kemudian dimunculkan di rank extract. Mau ngajari kamu pelan-pelan kayak gini biar kamu udah konslet. Oke? Sekarang lagi jalan, kita lagi data advanced filter, pilih copy to another location dan unique, kamu centang ini. Baru list rank-nya kan tadi tetap ya. Kemudian kriterianya tetap di sini. Ini kita ambil kriterianya, ini kita blok. Harus 2 ini karena ini kriteria. Dan setiap data pastikan kalau ini NIM-nya huruf besar, ini NIM-nya huruf besar. Kalau namanya kecil karena bersifat case sensitive. Menyesuaikan. Kalau beda enggak mau dia. Oke, kemudian copy to-nya ke sini. Nah, ini aja, tulis saja kayak gini kan. Nah, copy to-nya. Copy to-nya nggak kayak gini ya, tapi mau manjang kayak gini supaya nanti kalau ada data yang ditindih langsung terhapus gitu. Nah, nantilah aku jelaskan. Nah, oke, lanjut. Baru kita oke kan. Muncul kan? Yang D3AB 4E cuma 1 orang aja. Baru kita stop. Stop bisa dari sini nih, paling bawah. Makro rekaman atau dari sini. Stop recording. Sekarang coba kita lihat. Bikin lagi insert button. Link filter lengkap. Oke kan. Ini kita ganti namanya. Apa namanya nih? Cari lagi. Nah. Mau D3 AKT atau D3AB aja, delete, kita filter. Muncul semuanya kan? Mau yang NIM-nya 196220007 yang D3AB, adakah dia? Ada ya? Kalau 1962007 D3AK, nggak mungkin ada. Paham? Nah, ini dasar-dasarnya dan inilah sebenarnya makronya tadi. Dan makro ini adalah program yang seringkas mungkin untuk mempermudah kita menampilkan data. Dan nanti ku perdalam lagi. Perdalamnya apa? Pada saat edit makro ini. Inilah rumus-rumus yang harus kita pahamin. Bukan kamu ingat. Pahami logikanya. Rumus filter itu bukan ini loh. Sebenarnya rumus filter itu yang ini nah. Yang advanced filter tadi nah. Nah, ini yang kita pahamin. Setelah memahami ini, baru nanti aku bawa kamu ke fokus ke sini, pembuatan program kayak kakak tingkatmu. Gimana caranya menggabungkan beberapa sheet jadi satu. Ke sini. Makanya aku jangan pengen di pikiranmu tuh bilang nggak bisa, bilang tidak, bilang enggak,
bilang susah, pokoknya aku ndak pengen ada kalimat negatif di pikiranmu. Ganti pakai kalimat positif, belum bisa, belum ngerti, ya kan? Belum jelas, belum paham. Karena apa? Psikologimu nanti hancur di sini. Nyerah duluan kamu, mentalmu down duluan. Kena mental maksudnya. Oke, lanjut. Stop dulu apa lanjut? Oke, stop dulu, kita coba dulu. Kalau ada flash disk kamu coba nih. Aku kasih kasus saja sudah, kamu coba di sebelah sini ya. Ini videonya aku cancel dulu biar aku uploadkan ke YouTube.